Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 pemrograman web yang beranggotakan saya Asnawia dengan NIM 022, kemudian Rio Irawan dengan NIM 084, kemudian Aminuddin dengan NIM 056, dan yang terakhir yaitu Satria Duta dengan NIM 100. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih web pendaki.com. Nah, web ini merupakan sebuah website yang dikembangkan untuk memudahkan dalam memanajemen data penyewaan alat mendaki. Nah, untuk pengguna sendiri juga dapat mengetahui informasi detail mengenai perlengkapan mendaki tanpa mengunjungi toko terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa web ini dapat memudahkan pemilik toko dan penyewa dalam mencari perlengkapan mendaki. Selanjutnya yaitu dalam web ini ada 3 aktor utama. Yang pertama yaitu ada admin. Nah, seorang admin ini dapat mengelola website, yaitu dapat menambah, mengedit, dan menghapus data produk, data pelanggan, dan data user. Kedua ada user sendiri, yaitu seorang pengunjung yang sudah melakukan login ke dalam website atau register, sehingga seorang user ini dapat melihat produk, terus melakukan penyewaan, dan mengubah profil ataupun mencari produk. Dan yang terakhir yaitu ada pengunjung. Pengunjung hanya bisa melihat produk yang kami tawarkan dalam website pendaki.com karena belum melakukan login. Dan di sini ada beberapa job desk dalam pengembangan website ini. Ada 3. Yang pertama yaitu ada Scrum Master, yaitu saya sendiri, Snawia. Yang kedua ada front end, ada 2 orang, yaitu yang pertama dengan Aminuddin, dan kedua yaitu Satria Duta Dirgantara, dan yang terakhir ada back end sendiri, yaitu ada Rio Irawan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan ada 4 poin dari website yang kami buat. Yang pertama, memudahkan dalam mengelola penyewaan alat mendaki. Kedua, pendaki.com merupakan website yang dapat digunakan sebagai media promosi agar toko bisa dikenal oleh konsumen yang lebih luas. Kemudian, website pendaki.com ini dapat menjadi sarana dalam penyewaan produk alat mendaki tanpa harus pergi ke toko terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu adanya website pendaki.com. Siapa saja yang hendak mengetahui informasi mengenai harga produk di toko ini bisa mendapatkan informasinya tanpa harus mendatangi toko terlebih dahulu. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat tentang website kami. Kemudian lanjut ke codingan. Nah, di sini ada folder admin, ada folder aset, CSS, IMG, kemudian include, JS, lib, dan SQL file. Nah, yang di luar ini merupakan codingan untuk mengatur pengguna dan proses penyewaan. Kemudian untuk admin sendiri, ini untuk codingan untuk admin dalam mengelola penyewaan. Kemudian ini untuk SQL database-nya. Dan di sini juga menggunakan CSS dalam mengatur interface website. Dan ini aset
apa aja yang dipakai dalam website kami seperti gambar ataupun font yang digunakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada include. Nah, include config ini seperti ini codingannya. Ini digunakan untuk menghubungkan codingan dengan database yang kami buat. Nah, database itu dinamakan uji_db. Dan kemudian dalam website ini dapat disimpulkan bahwa memakai beberapa bahasa pemrograman atau framework, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian HTML dan CSS, kemudian ada juga tambahan MySQL untuk database dan framework JavaScript dan Bootstrap. Mungkin itu untuk penjelasan dari codingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi backend dalam pembuatan aplikasi pendaki.com atau website penyedia layanan penyewaan alat pendaki ini. Untuk sisi backend, kami menggunakan MySQL sebagai database management system. Di dalamnya ada beberapa tabel untuk menampung informasi dalam aplikasi atau website pendaki.com. Yang pertama ada tabel permission. Untuk tabel permission di sini berisikan siapa saja user atau siapa saja yang dapat mengakses pendaki.com. Apakah dia itu seorang administrator atau seorang user biasa. Lalu ada tabel admin. Untuk tabel admin di sini mencatat informasi seorang administrator yang tercatat mulai dari nama admin, lalu username yang digunakan, lalu email yang digunakan oleh admin tersebut, dan yang terakhir password. Lalu ada tabel booking. Untuk tabel booking di sini mencatat informasi ketika pengguna ingin melakukan peminjaman atau penyewaan. Yang tercatat mulai dari user email dari pengguna, lalu mulai kapan, tanggal sampai tanggal berapa, dan pesan yang ingin dikirimkan atau disampaikan ke pemilik barang. Selanjutnya ada tabel item. Untuk tabel item berisikan secara lengkap data dari barang yang ada dalam website pendaki.com, mulai dari nama barangnya apa, lalu dari brand apa, lalu ada item review atau sedikit review mengenai barang itu, lalu harga per harinya berapa atau harga penyewaannya berapa, lalu gambar-gambar yang digunakan untuk barang itu, untuk mendukung barang itu ya. Selanjutnya ada tabel order. Ini tabel order ini mencatat informasi lanjutan dari tabel booking. Ketika user selesai melakukan pembookingan dan menyelesaikan transaksi, maka informasi akan tercatat di dalam tabel order ini. Nah, di dalam tabel order ini berisikan mulai dari username-nya apa, lalu nomor yang dapat dihubunginya apa, dan juga metode yang dilakukan pengguna tersebut. Selanjutnya ada tabel type atau tabel tipe. Di sini berisikan tipe-tipe barang yang bisa difilter ketika user mencari barang. Dan di sini contoh di dalamnya website pendaki.com menyediakan tenda, menyediakan karier, dan menyediakan center, sleeping bag, dan juga nomor bus. Selanjutnya yang terakhir ada tabel user, sama seperti tabel admin. Tabel user ini berisikan informasi lengkap pengguna biasa, bukan seorang admin.
yang di dalamnya tercatat mulai dari nama lengkapnya siapa, lalu emailnya apa, passwordnya apa, dan juga nomor yang dapat dihubungi. Dan ya, ini untuk sisi backend dalam pembuatan aplikasi pendaki.com. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat. Jadi di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan alur pemesanannya seperti apa. Jadi ketika kita masuk ke websitenya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini ada sedikit kata-kata dengan deskripsi mengenai startup ini berjalan di bidang apa. Lalu juga diarahkan ke bawah ada alat pendaki populer. Ini berdasarkan yang sering disewa sama pelanggan. Nah, di sini ada brand-brand yang bekerja sama dengan website ini. Oke, kita coba untuk register terlebih dahulu. Di sini sebagai contoh kita masukkan namanya Satria Duta. Di sini untuk namanya kita coba untuk acak saja. Nah, di sini kita membatasi sebanyak 12 nomor ya. Lalu untuk di bawahnya ini ada emailnya. Kita coba pakai lalu kita masukkan password. Lalu confirm untuk validasi, lalu klik sign up. Nah, ada notifikasi registrant successful. Selanjutnya kita bisa login. Kita coba login dengan email tadi. Nah, di sini tertanda saya sudah login ya. Di bagian user ini sudah ada. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang menu-menu lain seperti daftar pendaki, galeri, about us, kontak, dan juga bagian profil. Yang pertama kita pergi ke alat pendaki. Nah, di sini ada beberapa barang yang bisa disewa. Ini ada tenda dengan kapasitasnya beragam, ada yang 2 sampai 3 orang, ada yang 6 orang. Lalu ada juga tas karir untuk mendaki seperti ini. Dengan kapasitasnya beragam, ada yang 45 liter, ada yang 60 liter. Lalu di bagian kanan ini ada bagian alat terbaru. Jadi ini merupakan produk-produk yang baru saja ditambahkan ke website. Di sini ada fungsi alat pendaki juga bisa kita gunakan, misal kita search tenda. Nah, maka di sini ada tulisan ya, ada 5 listing from dari tadi yang awalnya 18. Nah, ini ada 5 tandanya seperti berikut. Lalu misal kita ingin memesan tenda ini dengan harga 60.000 per hari. Kita klik view detail. Lalu di sini ada detail dari gambarnya berupa foto dari berbagai sisi istilahnya. Lalu di sini ada form untuk pemesanan. Ini ada form date, ini tanggal dipinjam dan tanggal mengembalikan. Misal saya coba nah, kita coba set untuk tanggalnya seperti ini. Untuk pesan ini biasanya untuk pemesanan warna ya.
kita klik book now. Nah, di sini tulisannya ya, book successfully. Nah, lalu ini ada masuk ke bagian my booking ya, yang terletak di bagian user ini. Nah, ada my booking. Nanti langsung diarahkan ke sini untuk melihat pemesanannya itu adalah ini dengan nomor sekian. Lalu ada untuk totalnya juga di sini. Nah, karena kita meminjam 3 hari dari tanggal 7 hingga tanggal 10, jadi 60.000 tadi dikali 3, jadi 180.000. Nah, lalu selanjutnya kita coba masuk ke galeri. Baik, di bagian galeri ini ada berbagai macam produk seperti ini. Atau nanti mungkin ada penyewa yang sedang bagikan momen-momennya ketika mendaki, bisa dimasukkan di sini sebagai bukti bahwasanya mereka telah menggunakan jasa kami, jasa pendaki.com. Lalu kita masuk ke about us. Nah, di sini ada sedikit gambar ilustrasi mendaki dan ada sedikit penjelasan di sini mengenai website pendaki.com. Lalu kita masuk ke kontak. Nah, kontak ini hampir sama seperti customer service. Di sini ada alamat, phone number, dan juga email. Nah, di sini misal kita ingin memberi pesan atau kesan atau mungkin permintaan tolong terhadap admin. Misal saya isi. Nah, ini misalkan kita memberikan sebuah feedback ya, misal. Lalu kita send. Nah, itu sudah kekirim ya. Nanti dari pihak admin akan dapat menerima pesan itu. Sehingga nantinya apabila ada masalah, nanti admin bisa mengarahkan ke developer untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Lalu kita masuk ke bagian profil ya. Nah, kita klik. Ini di sini ada profil setting, kita coba. Nah, ketika kita udah berada di profil setting, di sini ada beberapa kolom. Ini mulai dari ini register date ya, atau tanggal pembuatan akun. Lalu di sini ada full name, email address, ini bisa dibawain lagi. Di sini ada date of birth, ini bisa diedit. Nah, bisa diedit. Begitu juga dengan alamat pribadi, negara, dan juga kota. Lalu kita masuk ke update password. Nah, update password ini tujuannya untuk merubah password, karena itu salah satu tips untuk menjaga akun kita tetap aman, yakni mengganti password secara berkala. Jadi di sini yang diperlukan adalah current password, jadi password yang lama, lalu password yang baru, dan di sini ada konfirmasi password baru tadi. Misal kita coba ya. Jadi ini password yang sekarang tuh 123456778. Kita ganti. Kita klik update. Nah, ada notif seperti ini berarti ada password baru. Nah, di sini juga ada notif, your password successfully changed. Jadi nanti ketika login kita harus menggunakan password yang baru, yang telah kita ganti barusan. Lalu di sini ada sign up. Ini, nah, dia akan keluar dari akun. Yang tadinya di sini ada akun dengan nama Satria Duta, sekarang tidak ada.
Lalu tombol ini muncul lagi karena kita telah logout. Dan mungkin berikut penjelasan saya mengenai demo website pendaki.com dari bagian user. Yang selanjutnya untuk bagian admin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan alur dari objek admin dan bagaimana tampilannya. Jadi di sini tampilan pertama akan kami tunjukkan di web login atau login panel, login form dari website kami. Tujuannya untuk agar data dari admin itu lebih aman, jadi yang bisa login hanya admin saja atau user yang tahu password admin. Di sini saya sudah memasukkan username admin dan passwordnya. Di sini tinggal kita sign in. Nah, untuk halaman awal dari admin panel ini adalah dashboard. Ini ada tiga data yang akan tertampil dan jumlahnya. Sehingga data pengguna yang terdaftar ada dua, ada yang tersedia ada 18, total penyewaan ada 7. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke fitur-fiturnya terlebih dahulu. Di sini ada fitur full screen, agar bisa full screen. Di sini ada fitur pemberitahuan jika ada barang yang di booking dari web user. Jadi user bisa membooking, dan jika user sudah membooking akan tampil di pemberitahuan ini. Selanjutnya ada fitur logout juga. Nah, di sini di sebelah kiri ada sidebar. Dan sidebar ini ada banyak menu. Kita akan mulai dari menu tipe alat. Nah, tipe alat ini akan muncul menu atur tipe alat. Nah, di sini kita bisa menambahkan tipe dari alat pendakian yang akan kita masukkan atau admin pengen masukin. Misal tipenya di sini kita masukin eh, sepatu, tipe sepatu. Nah, di sini bisa langsung diketik sepatu dan bisa langsung share. Langsung akan muncul pop up atau pemberitahuan register successful atau sudah terdaftar. Nah, sini akan langsung muncul dari tabelnya sepatu seperti itu, dan tanggal tambahkan juga tanggal 21. Untuk tanggal update defaultnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita update eh, datanya, di sini ada aksi hapus dan edit juga. Di sini kita bisa edit datanya, sepatunya kita ubah, terus begitu kita update. Nah, akan muncul successful lagi, dan data tanggal update ini akan eh, menyesuaikan tanggal sekarang. Dan ini ada aksi hapus juga di sini. Tinggal kita hapus datanya. Ini ada konfirmasi apakah yakin menghapus, kita pilih oke. Oke, sudah dihapus, maka data yang kita hapus akan hilang dari tabel. Nah, ada juga fitur fitur source di sini. Untuk pertama-tama kita atur entry-nya terlebih dahulu. Intinya ini ada 25, ada 10, ada dan seterusnya, ada 200 juga. Fitur source-nya ini digunakan untuk misal kita search standar. Ini akan hanya tertampil nama data yang diberi nama tenda. Jadi cuma menampilkan data yang di source. Oke, selanjutnya pengaturan alat. Di sini ada dua submenu untuk menambahkan alat dan untuk mengatur alatnya. Uh, di sini kita langsung ke tambahkan alat terlebih dahulu. Nah, di tambahkan alat ini kita bisa menambahkan daftar barang dari yang ingin kita masukkan. Misal admin ingin memasukkan barang baru yang akan nantinya tampil di menu web user. Nah, untuk pertama-tama ada form untuk memilih tipe yang sudah kita pilih di uh, menu sebelumnya. Jadi di sini ada ya data yang tertampil di
menu tipe. Ini kita misal kita pilih tenda. Untuk alamat ya, atau nama alat itu bisa kita sesuaikan dengan nama alat yang ingin kita tambahkan. Sini kita coba saja dengan 12, deskripsinya coba untuk harga per hari atau rupiahnya, so kita coba 5.000. Untuk gambarnya kita coba pakai gambar yang sudah ada. Oke, kita pilih gambarnya dulu. Jadi saya punya data dari tenda ini, kita open, kita tentang ada spesifikasinya juga untuk ayat syarat, save. Nah, data akan langsung terupload dan bisa muncul di halaman user. Nanti halaman usernya akan dijelaskan oleh teman saya dan bisa langsung dilihat uh, datanya. Nah, selanjutnya adalah submenu atur alat, sama seperti tipe alat tadi, jadi hanya menampilkan tabel dari barang-barang yang sudah kita tambahkan. Di sini karena ada 11 data dan kita mengaturnya ada 10 tabel atau 10 kolom, 10 baris, hanya akan tertampil 10 baris dan ada muncul pagination atau halaman keduanya. Jadi kita bisa halaman kedua dan ini adalah data yang tadi kita tambahkan barusan. Nah, di sini sama seperti tabel yang di tipe alat tadi, ada tabel nama barang, tipe barang, harga per hari, dan aksi. Aksinya juga sama, kita bisa edit data dan menghapus data. Sini kita coba mengedit datanya. Nah, kita bisa mengedit datanya seperti ini. Bisa kita ubah namanya jadi tenda, save, nanti akan muncul uh, pemberitahuan kalau datanya sudah diupdate. Kita lihat lagi. Next. Nah, di sini sudah terlihat nama barangnya sudah berganti ke tenda. Yang tadinya tenda 12, jadi update data sudah berhasil. Nah, di sini kita coba hapus data juga. Apakah akan terhapus? Kita coba. Nah, jadi data untuk aksi menghapus data bisa jalan dengan baik. Oke, kemudian selanjutnya adalah total penyewaan. Ada 3 submenu, ada penyewaan baru, telah dikonfirmasi dan dibatalkan. Kita ke menu baru terlebih dahulu karena ini belum ada penyewaan. Mungkin karena ini belum ada penyewaan, jadi belum belum ada data. Nanti datanya akan tertampil di sini. Kita coba ke menu apa namanya? Kita coba ke user terlebih dahulu. Kita tambahkan data baru atau data penyewaan baru. Nah, di sini kita login menggunakan login@gmail.com. Nah, sini kita langsung pilih secara acak ini. Saya pilih ini. Kita bisa pilih tanggalnya. Di sini untuk tanggal kita pilih secara acak aja. Untuk mencoba apakah data bisa langsung masuk dan tertampil di tabel teks. Kita book now karena untuk book successfully dan di sini kita refresh. Nah, akan muncul data terbaru dari penyewaan. Jadi karena tadi ada penyewaan baru, jadi langsung tertampil di sini. Dan pemberitahuannya juga bisa langsung muncul di kolom pemberitahuan ini. Di task carrier, adventure is bad.
Nah, untuk eh, di total penyewaan ini di halaman baru kita bisa nge-view langsung dengan view dan ini ada tertampil detail dari bookingan yang sudah dibuat oleh user. Nah, di sini ada nomor booking dan nama, alamat dan seterusnya. Nah, jadi ada dua pilihan, kita bisa cancel dan confirm. Untuk pertama kita mungkin bisa confirm terlebih dahulu. Oke, maka di halaman sub menu telah dikonfirmasi akan muncul harga barang yang sudah dikonfirmasi tadi. Barusan. Jadi nomor user, booking number, nama barang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, status konfirmasi dan seterusnya. Jadi kita coba view lagi dan kita batalkan dan tidak bisa. Jadi yang sudah dikonfirmasi tidak bisa dibatalkan. Nah, kita coba ke submenu dibatalkan. Di sini belum ada, jadi kita coba lagi dari menu login atau dari menu user. Kita bisa ini, kita coba di sini. Nah, tuh, tuh. Ini otomatis akan langsung muncul pemberitahuan dari data yang barusan kita tambahkan. Ini baru sudah akan muncul, kita view terlebih dahulu, kita coba kita batalkan, kita cancel, ya, sudah bisa terus muncul dan halaman dibatalkan akan berisi dari yang kita batalkan tadi. Jadi semuanya dari penyewaan di baru juga tidak ada karena katanya sudah pindah ke submenu dibatalkan. Ini sudah semua untuk penyewaan, untuk pengaturan toko, ini ada profil toko, kita bisa mengatur. Nah, ini untuk logonya kita bisa ganti, misal kita ganti ke logo asal, misal logonya kita ganti seperti ini, dan kan logo dari logonya akan diganti seperti ini. Lalu untuk ini nama toko, email, alamat dan seterusnya. Untuk pengaturan pelanggan, di sini kita bisa mengatur atau menghapus pelanggan atau subscriber atau orang yang sudah berlangganan, kita bisa menghapus di sini. Otomatis pelanggan yang sudah dihapus tidak akan berlangganan lagi. Gitu. Lalu untuk pengaturan user ada di dasar menu, ada daftarkan user, pelanggan terdaftar dan user. Ini ada daftarkan user, kita bisa menu register user dan blog user. Di sini kita coba dulu register user, kita pilih user aja, kita pilih booking, misalnya buka, ini 12, com, softnya dua tiga empat lima, start ID 123, personnya booking, mobile numbernya 0878. Ini passwordnya 123. Register. Kita bisa login menggunakan nama Udin. Nah, di sini kita bisa langsung lihat di gambar tanda. Untuk blog user kita bisa langsung aksi login. Oke, ini user akan terblokir dan hilang dari data. Dan di sini kita bisa lihat blog user atau user yang sudah terblokir dan akan muncul pop-up. Dan di sini ada informasi
user yang sudah diblokir atau ya user yang sudah terblokir oleh admin. Ini kita bisa restore untuk mengembalikan datanya atau untuk mengunblock usernya, jadi user bisa login kembali ketika sudah di-unblock. Seperti itu. Untuk submenu berikutnya adalah pelanggan terdaftar. Di sini hanya menampilkan data pelanggan yang sudah terdaftar. Di sini ada PIN, email, dan seterusnya. Jadi ada nama, email, kontak, BOP, address, city, country, dan registrasi. Untuk user kita bisa mengatur user ini, kita bisa mengatur bisa apa saja user yang ingin kita, jadi misal kita bisa mengatur atau mencoba untuk membuat user, mendelete user, membuat penawaran dan mengupdate penawaran. Ini kita bisa cek jika misal tidak diizinkan. Jadi kalau misal admin tidak diizinkan untuk membuat user, maka bisa cek di sini otomatis izin admin untuk membuat user akan hilang dan admin tidak bisa menambahkan user. Ini delete user juga sama, admin tidak akan bisa menghapus user jika checklist di sini dihapus. Sama juga seperti membuat penawaran dan mengupdate penawaran juga seperti itu. Jadi itu saja untuk website admin panelnya. Jadi untuk penjelasan selanjutnya dari user dan alur dari user akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi itu saja penjelasan dari saya untuk admin akan dilanjutkan oleh